ini siapa nih, wanita menor banget gitu ya. Jadi dia tuh ada seorang pramugari. Irfan Hakim, bukan Irfan Ali. Pelajaran apa yang bisa lu ambil dari ODGJ? Jadi tujuan utama lu bikin channel ini tuh apa? Kaget ya gue bareng Novi. Ini target kita, ODGJ-nya ada di situ. Oh, ada mobil Pak. Aduh, yang datang gunting gitu. Karena kita kan mau bawa dia ke rumah sakit. Assalamualaikum guys, gue dalam perjalanan ke rumah sakit mau obatin Pak Hasan. Sambil ngobrol-ngobrol sama Novi nih. Mungkin bisa saja belum banyak yang tahu tentang sosok Novi ini. Novi ini gue ketemu dulu pas di Tasik, pas sekolah bareng Rian. Ada Novi, ini siapa nih, wanita menor banget gitu ya. Terus pas ngeliat dia interaksi sama ODGJ itu gila, berkali-kali lipat beraninya, gak jijiannya dan lain sebagainya sama ODGJ, gila keren banget. Akhirnya saat itu juga gue nanya ke dia kan, lu siapa sih Vi? Gitu. Lu ingat gak gue nanya gitu? Iya, ingat. Alhamdulillah. Siapa ini? Novi. Novi, apa kabar? Apa kabar? Pak Irfan belum. Mohon. Aku Novi. Terus aku Novi, ya lu apa? Gue bilang, lu tuh kenapa bisa seperti ini? Jadi dia tuh ada seorang pramugari. Takutnya subscribers gue ada yang belum ngeh ini siapa. Dia tuh pramugari. Apa penerbangan lu? Domestik internasional. Ya, apa namanya? Sriwijaya. Sriwijaya Air Domestik Internasional. Terus gue bilang, apa hubungannya ada pramugari dan nggak jijian? Ternyata ya nggak semua pramugari gitu juga ya. Tapi memang minimal dia mempunyai jiwa untuk menolong orang, dan juga kalau perjalanan-perjalanan tuh kalau ada orang-orang sepuh itu memang kadang-kadang dia bawa orang, iya, betul. sembarang dan lain-lain. Jadi diajarinnya kita melakukan ketulusan, bukan hanya pekerjaan gitu. Jadi sama siapapun, karena kan kalau misalnya di pesawat itu benar-benar karakternya berbeda-beda, ya nggak? Ada yang A, B, C, D, F. Jadi ya kita belajar dari situ juga. Oke, tapi sekarang lu udah nggak terbang lagi? Udah nggak terbang lagi, tapi insya Allah Januari kita mau coba private jet. Wow. Udah dapat panggilan. Wow. Jadi tetap emang dia passionnya juga di situ sebetulnya ya. Iya. Berhenti tapi tetap terbang lagi, berhenti tetap terbang lagi. Nah tapi sekarang tuh sibuk untuk menolong orang juga, ODGJ. Pelajaran apa yang bisa lu ambil dari apa yang lu lakuin dengan ODGJ? Jadi selama aku berapa lama, kurang lebih 5 bulan ya aku menangani ODGJ. Baru 5 bulan ya? 5 bulan. Jadi aku ngerasain gimana susahnya, gimana senangnya. Ada senang, ada susah, karena senangnya itu alhamdulillah kalau kita menemukan orang terlantar dan dipertemukan dengan keluarganya, kalau diterima. Ada sebagian yang kita udah pertemukan, kita udah tahu rumahnya, ternyata kita diusir, ditolak mentah-mentah. Jadi memang si ODGJ tersebut sudah dibuang dan dilupakan sama keluarga? Iya. Ada yang gitu? Ada, itu ada. Pernah Ada. Dan gak cuma 1 kali. Terus? Ya jadi kita mau gimana pas kita mau... Kenapa? Belum. 2 kali belokan lagi. Jadi mau kita bawa ke yayasan, katanya keluarganya merasa tercemar karena dia orang kaya. Terus giliran kita anterin, kita diusir. Jadi disuruh dikirim ke rumah pembantunya. Tapi di rumah pembantunya tidak diperlakukan dengan baik. Irfan sudah sampai. Belum sayang. Dikit lagi ya. Sabar ya. Oh, Irfan Ali sudah sampai. Irfan Hakim, bukan Irfan Ali. Nah, yang nolak itu biasanya ekonominya Malah orang kaya. justru orang kaya. Orang yang terhormat gitu. Terus dia mungkin malu seperti itu. Tetapi ya dia menaruh di pembantunya, digaji, tapi pembantunya tidak memperlakukan baik gitu. Oh. Itu real. Kirain gue yang buang gitu tuh rata-rata gara-gara ekonominya kurang, dia takut membebani, dia buang. Enggak, ada juga yang orang kaya. Jadi balik lagi nih, pelajaran nggak kaya, nggak miskin, itu masalah hati. Iya betul. Betul ya, ada orang nggak kaya, terus akhirnya terpaksa membuang anggota keluarganya yang ODGJ karena dianggap membebani. Betul. Ada orang nggak kaya, tapi justru merangkul banget, bahkan mencari-cari anggota keluarganya yang hilang tersebut. Ketika dikembalikan, senang banget mereka. Senang banget, Pak.
Tapi Jadi- kebalikannya juga ada orang kaya yang sengaja buang juga ada. Ada. Nah, kalau yang berhasil dikembalikan udah ada berapa banyak? Aduh, aku nggak ngitungin, A. Jadi prinsip aku gini, A. Ketika kita berbuat kebaikan, kita tidak boleh ingat-ingat. Tapi yang kita ingat adalah keburukan. Karena keburukan itu sesuatu yang kita harus perbaiki. Tapi kalau kebaikan itu antara kita sama Allah aja. Masya Allah. Jadi- Tapi pernah ada beberapa yang lu kembalikan beberapa tahun, udah berapa tahun hilang Ada gitu? 14 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Udah ada semua. Alhamdulillah. Seneng banget. Gimana ceritanya sih bisa ketemu keluarganya gitu? Jadi alhamdulillahnya nggak sengaja gitu, A. Kayak kemarin nih terakhir banget nih si Agus kita temuin. Kali ya. Aku lagi makan bubur, tiba-tiba kok itu ada siapa gitu, udah kotor banget kondisinya. Aku wawancara nih, terus aku janji, kan itu malam-malam posisinya, nggak mungkin dong kita mandiin. Aku janji besok aku datang lagi, aku mandiin. Yang pas kedua alhamdulillah langsung dikenalin sama keluarganya. Jadi keluarganya lihat postingan gitu? Iya, postingan ada di beranda YouTube katanya. Dan si Agus itu bilangnya dia orang Lampung, ternyata bukan Lampung, kampung. Dia bilang dia orang Riau. Terus keluarganya dari Riau jemput ke Jakarta? Ke Jakarta naik mobil guys, naik mobil karena Udah hilang berapa lama? 11 tahun totalnya. Seneng banget tuh mereka bisa ketemu. Seneng banget sampai nangis, ya Allah. Itu aku kalau misalnya kayak gitu, itu sekeluarga itu dia bawa berapa orang ya, 8 orang kayaknya satu mobil. Terus pas ketemu, ih aku itu mau bener-bener nangisnya yang kayak udah lama, jadi nggak nyangka sampai uaknya bilang dia nganggapnya udah meninggal Ya pastilah. gitu. Jadi yang si Agus ini yatim piatu, Aduh. dan dia anak tunggal. Aduh. Hebatnya lagi itu yang peduli saudaranya loh, A. Ekonomi mereka gimana? Orang berada Nggak, sedang. orang nggak berada karena mobil dipinjemin sama kepala desa gitu-gitu. Masya Allah. Ke Riau 2 hari 2 malam. Ya Allah, senangnya. Iya, senangnya itu. Ya Allah. Itu tuh momen gue belum dapat tuh. Tapi nggak semudah itu juga kan mempertemukan. Nggak semudah itu. Jadi alhamdulillahnya ini lewat media sosial yang buat aku luar biasa berpengaruh banget untuk konten aku gitu. Iya. Makanya dengan cara men-share, mereka tuh ngebantu aku masukin ke grup Facebook dan lain-lain, itu mempertemukan. Berarti ada tim lu juga yang lihat-lihat, baca-baca komentarnya, Iya, ada, gitu, iya, ada juga. ada. Oke guys, dan mudah-mudahan kita tuh lagi bareng Pak Hasan di belakang sana. Semoga juga Pak Hasan nih ada keluarganya yang lain Mudah-mudahan. yang kenal gitu kan. Iya, iya. Keluarga kan nggak cuma harus orang tua, tapi keluarga besar atau saudara-saudara dia yang lain gitu. Boleh banget peduli sama Pak Hasan, nanti hubungin kita ya, Ayah. Iya, betul. Jadi tujuan utama lu bikin channel ini tuh apa? Mempertemukan orang terlantar dengan keluarganya Itu. dan memberikan orang terlantar tempat yang layak, yang semestinya. Jadi aku nggak mau orang terlantar cuman aku bersihin, aku tinggal di jalan, aku nggak mau. Aku mau tuntas sampai bener-bener dia tidur yang nyaman seperti kita. Aku pengennya gitu. Jadi gini, kita berbuat baik tidak semulus yang dibayangkan. Iya. Kita berbuat baik bukan berarti tidak diomongin orang. Betul. Pasti lu juga diomongin orang dan Iya, ngomong, betul. alah lu mah demi konten, demi rating, demi AdSense, demi terkenal, demi apa, pasti ada yang ngomong gitu ya. Ada. Tapi terserah lah. Terserah. Kalau misalnya dipikir-pikir ya, Ayah, maaf banget. Karena kayak kita menangani kasus bulia aja, itu sebenarnya konten, tapi kita sampai bawa ke jalur hukum. Bu Lia yang mana sih? Yang punya anak Bayi itu itu yang ya? kayak bayi. Iya. Bu Lia itu gimana ceritanya? Jadi Bu Lia itu yang aku temuin dapat info dari pelapor, katanya Bu Lia ini katanya ODGJ. Tapi pas aku kenal Bu Lia ini bukan ODGJ tapi depresi, A. Beda ya? Beda. ODGJ itu hampir dengan sama kayak ODMK. Apa tuh ada? ODMK masalah kejiwaan. Oh. Maaf ya, hampir kalau ODMK yang kayak sedikit gila. Bukan sedikit, udah lebih parah gilanya. Oh, lebih parah dari ODGJ? Iya, lebih parah dari ODGJ. Jadi karena dia terjun di dunia ODGJ, jadi tahu bahwa bahkan katanya teman-teman ODGJ itu mempunyai bau tersendiri. Skizofrenia. Jadi bau keringat yang ada di badan dia walaupun sudah dimandiin berkali-kali itu akan ada bau ciri khasnya. Kalau kalian browsing itu pasti akan muncul. Jadi kalau punya teman terus ada bau-bau tertentu di badannya, jangan dia. Karena baunya beda.
Kalau kita udah sering ke yayasan-yayasan ODGJ, terus kita cium Ya, betul. bau ciri khasnya Ada itu. khas, ada nah, khas bener. itu sama loh guys, baunya seperti itu semua ODGJ. Bahkan Abah Abah Ismail Ismail juga dulu berbau khas berbau juga. khas seperti itu. Nah, itu kan parah banget. Jadi pas kita baru-baru dia tinggal di rumah kita kaget kok udah dimandiin berkali-kali masih kayak gitu. Dia mandi sehari 4 kali loh. Dia rajin sendiri, bukan aku yang mandi. Masih berbau. Nah, terus akhirnya kita caranya gimana, kita sauna, terus kita bener-bener sauna. Iya. Jadi keringatnya itu akan keluar sendiri. Terus olahraga kayak gitu-gitu, itu penting banget. Berjemur, Ini sekarang udah nggak berbau ya? sama sekali enggak. Oke, balik lagi ke Bulia tadi. Bulia pasti ketemukan ternyata dia levelnya bukan ODGJ. Depresi. Terus Jadi dia selama 5 tahun dia tinggal di bilik tenda gitu deket sawah-sawah. Ibu tinggal di sawah itu 5 tahun. 5 tahun. Terus? Tapi udah beranak 2 kali tanpa dokter, tanpa dukun bayi. terus Dia melahirkan sendiri tanpa bantuan orang lain. suami siapa? Nggak tahu. Oke, Terus dia melahir anak yang ketiga. lu nemu dia itu sendiri. dari mana? Ada info, ada orang followers yang info aku. Oke, akhirnya Terus brojol lah tuh, terus dibantu cuman buat gunting doang, gunting terus baru lahir udah dikasih pisang sama dia, karena asinya dia nggak keluar. terus Gitu, udah akhirnya aku diinfo setelah dia lahir 3 hari karena kondisinya udah kurus banget si dede ini. Nah akhirnya aku datengin itu setelah si bapaknya yang pelapor ini namanya Pak Gufron, dia bilang bahwa keluarganya udah lepas tangan gitu. Jadi pas sudah bilang lepas tangan baru aku datang. akhirnya lu urus tuh bayinya. Aku datengin terus dengan posisi dia di halaman rumah tetangganya, halaman depan. Bawa bayi? Bawa bayi ditidurin. Terus Terus aku langsung nggak panjang lebar, aku langsung bawa ke rumah. Bayinya dan bulianya. Bulianya juga. Iya, nah Nah, terus udah akhirnya aku tangani Bulia dan Bulia aku titipin di yayasan gitu. Nah, kemarin Tapi aku pertemuin. Sempat kasus kenapa? Nah, sempat kasus karena si Dede itu awalnya aku titipkan. Jadi kita sama-sama merawat gitu loh. Kan aku mikirnya aku bukannya belum mampu ya, aku mampu karena aku ada asisten rumah tangga juga. Tapi aku mikir apakah dia lebih layak kalau misalnya ada orang yang membantu mengasuh suami istri gitu loh. Tadinya aku mikirnya seperti Lu itu. titipin ke Kakak angkat aku. Ya, Ternyata yang awalnya bilang mau bersama-sama membantu merawat, ternyata tidak. Justru? Gitu. Malah nggak boleh dipertemukan gitu loh. pengen dimilikin bayinya. Iya, jadi aku mau temuin sama Bulia, dipersulit kan aku. Maksudnya mau mempertemukan Bulia sama si Dede tetep masih intens gitu loh. Terus Ya udah akhirnya kasus tapi saya udah selesai. udah selesai. Sampai segitunya, sampai lu ada lawyer dan lain-lain. Iya, Keputusan akhirnya gimana? karena dia itu sudah pencemaran nama baik. Dia sudah men-share lewat media sosial. Jadi akhirnya aku mengutus lawyer untuk membantu aku menangani kasus ini, dan finally dia minta maaf. Akhirnya bayinya di mana sekarang? Dia aku di rumahku. Udah akhirnya. Oke, buliannya di Di yayasan. Dan- Orang baru 2 hari yang lalu ketemu sama si Dede. alhamdulillah. Terus Jadi, buliannya intens. udah membaik. Alhamdulillah sudah membaik. Aku di sini niatnya cuma membantu ya guys. Jadi aku tidak mengadopsi atau tidak mengasuh gitu. Suatu saat akan kembali Betul. ke buliannya. Jadi kalau Bulia sudah sembuh total dan Bulia sudah mampu merawat si Dede, kapanpun boleh diambil. Karena Jadi- niat aku cuma bantu aja. Karena lu orang itu sekali nyemplung harus sampai tuntas Iya, ya. aku nyemplung aja terus ke dalam. Kalau penasaran ada di YouTube channelnya Pratiwi Novianti ya. Oke, subscribe juga. Kasih. Doain ya guys ya, dia mau bikin yayasan. Insya Allah. Januari Namanya akan Rumah buka. Peduli. Rumah Peduli, Yayasan Rumah Peduli by Novi. Ya, insya Allah aku jadi ketuanya. Amin. Ntar gue bantu ya. Ya. Nah, cerita-cerita itu bisa dilihat juga di YouTube channelnya ya, di YouTube channelnya Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti. Oke, mudah-mudahan sih ini terserah orang mau ngomong apa, tujuannya apa. Iya. Tapi yang jelas kalau misal buat terkenal aja, ya kalau terkenal dan kebaikan kenapa enggak? Dan itu bukan tujuan, itu adalah efek. Iya, betul. Dan semakin terkenal, justru semakin banyak orang yang tersentuh. Seperti Tersentuh, itu. ya betul. Jadi banyak orang jadi yang ikut lebih peduli akan orang terlantar gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ya ayah? Emang benar-benar harus tergerak dari hati sendiri gitu. Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena kita hidup di dunia ini cuma sementara ya. Ya, betul. Kadang kita umur manusia nggak ada yang tahu, itu kayak arisan guys. Kapanpun, detik ini pun atau menit ini pun
dipanggil sama Sang Pencipta, ya kita nggak pernah tahu gitu. Betul. Jadi pergunakan diri kamu semaksimal mungkin karena kita hidup cuma satu kali. Betul, dan di masa pandemi ini memang fokus orang itu menyelamatkan diri. Betul. Tapi orang lain masih banyak juga yang peduli dan juga harus diselamatkan. Oke, thank you guys. Ini obrolan di jalan menuju ke rumah sakit, nanganin Pak Hasan di sana di belakang. Mudah-mudahan obrolan ringan ini supaya kita nggak ngantuk. Bisa bermanfaat juga ya. Ini Amin. dia Pratiwi Novianti. Bye. Assalamualaikum.